Bagi sebagian besar orang, Kota Baru dipandang sebagai sebuah kawasan di tengah kota Yogyakarta yang merupakan peninggalan dari era Hindia Belanda yang kini dihiasi banyak kantor kedinasan, sekolah, dan berbagai pertokoan. Tak banyak yang tahu bahwa Kota Baru menyimpan sejarah yang panjang dan merupakan saksi perjuangan bangsa Indonesia. Melihat Kota Baru di masa kini sebenarnya tak jauh berbeda dengan di masa lalu. Kota Baru di masa kini hampir seperti tatanan Kota Baru di masa lampau, sebuah miniatur kota dengan berbagai fasilitas penunjang kegiatan publik di sekelilingnya. Saat ini Kota Baru dihiasi beragam kafe yang menjadi tempat nongkrong anak muda. Tiap kafe memiliki ciri khasnya tersendiri yang memperkaya keunikan area Kota Baru. Selain beberapa kantor kedinasan dan instansi pemerintahan, Kota Baru juga menjadi surganya pecinta buku. Mulai dari perpustakaan Kota Yogyakarta, hingga 2 toko buku ternama di Yogyakarta berada di area ini. Pun untuk beribadah, terdapat pula tempat-tempat ibadah legendaris di sini. Kota Baru kini juga telah dilengkapi pedestrian, sehingga wisatawan dapat berjalan kaki dengan nyaman, sembari menyelami masa lalu Kota Baru yang begitu menarik. Kota Baru, dulu disebut Newwiek, berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil karena semakin banyak orang Belanda di era kolonial yang ingin menetap di Yogyakarta. Kota Baru menjadi kawasan hunian alternatif yang berfasilitas lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta. Rancangan kawasannya tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota di Belanda pada umumnya. Berbeda dengan kawasan Yogyakarta lainnya yang kebanyakan masih tertata mengikuti arah mata angin. Pohon-pohon besar, tanaman berbunga, dan tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan ini menandakan bahwa Kota Baru dirancang sebagai kota taman atau garden city dilengkapi dengan boulevard dan ruas jalan yang cukup lebar. Kawasan cagar budaya ini menyimpan banyak cerita unik yang akan kita eksplorasi lebih lanjut. Dulu dan kini, Kota Baru sebagai kawasan pemukiman juga menjadi pusat pendidikan. Gedung yang kini digunakan oleh SMA Negeri 3 Yogyakarta yang akrab dikenal dengan nama Padmanaba, dulu merupakan gedung AMS Afdeling B atau pendidikan setara SMA di zaman Hindia Belanda yang menerima lulusan MULO atau pendidikan setingkat SMP di era Hindia Belanda. Disinilah tempat para tokoh penting di Yogyakarta maupun nasional menimba ilmu, seperti Dr. Andes Haji Heri Sudianto, Wali Kota Yogyakarta tahun 2001 hingga 2011, musikus dan budayawan Sabto Raharjo, Wiyogo Atmodarminto, Gubernur DKI Jakarta tahun 1987 hingga 1992, Sumantri Brojonegoro, Menteri ESDM Republik Indonesia tahun 1967 hingga 1973, dan masih banyak lagi. Bangunan lain yang cukup menonjol dan bernilai sejarah adalah bangunan yang kini dipergunakan oleh kantor asuransi Jiwasraya. Pada masa Belanda, gedung ini dipakai sebagai rumah salah satu pegawai asuransi Nilmaskapis, sementara pada masa pendudukan Jepang, dipakai sebagai tempat tinggal Butaiko Mayor Otsuka, perwira tinggi Angkatan Bersenjata Jepang. Tanggal 6 Oktober 1945, bangunan ini dipakai sebagai tempat perundingan Moh Saleh Bardosono dengan Otsuka dalam rangka penyerahan senjata sebelum terjadinya pertempuran Kota Baru. Beralih ke bangunan bersejarah lainnya adalah Gardu atau Babon Anim di Kota Baru yang menjadi sejarah listrik di Yogyakarta. Pada masa lalu, untuk mendapatkan pelayanan listrik di Yogyakarta, hanya dapat dilakukan melalui suatu gardu listrik yang terbatas area dan kapasitasnya, di mana NV Anim menjadi perusahaan penyedia listrik Hindia Belanda di wilayah Jawa. Oleh masyarakat Jogja pada masa lalu, gardu listrik NV Anim ini disebut sebagai Babon Anim. Beralih ke Museum Sandi yang terletak di Kota Baru, Yogyakarta, yang merupakan satu-satunya museum kriptografi yang ada di Indonesia. Selama pandemi, Museum Sandi dibuka untuk umum
namun pengunjung harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Pada hari-hari biasa, untuk menikmati museum ini tidak dikenakan biaya alias gratis. Museum Sandi didirikan atas prakarsa Kepala Lembaga Sandi Negara dan Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tahun 2006. Sempat terkendala bencana gempa Mei 2006, museum ini akhirnya diresmikan pada tahun 2008. Pada tahun 2014, museum ini pindah ke lokasinya sekarang, di Kota Baru yang menempati gedung lama milik Auri yang sudah tidak terpakai. Bangunan ini memiliki 2 lantai dengan 9 ruang display yang menyimpan berbagai benda bersejarah sejak masa Perang Kemerdekaan. Ruangan display di lantai 1 banyak bercerita tentang kehidupan Dr. Rubiono Kertopati, Bapak Persandian Negara Republik Indonesia. Beberapa ruangan menampilkan berbagai benda bersejarah dalam dunia persandian Indonesia, seperti buku sandi, sepeda ontel para kurir, dan lain-lain. Ada juga beberapa diorama yang menggambarkan kegiatan petugas sandi di zaman Perang Kemerdekaan. Seperti suasana penunjukan Rubiono sebagai Kepala Dinas Kode yang begitu berperan di masa agresi militer Belanda 1 dan 2, yang kemudian berubah nama menjadi Lembaga Sandi Negara dan kini menjadi Badan Siber dan Sandi Negara. Beralih ke ruangan lain, terdapat berbagai mesin sandi tua yang digunakan oleh beberapa negara di dunia, mulai dari Amerika Serikat, Vatikan, Jerman, dan lain-lain. Ada juga beberapa mesin sandi yang dibuat oleh putra-putri Indonesia. Selain melihat mesin dan alat-alat sandi modern, pengunjung di Museum Sandi juga bisa belajar cara kerja sandi sederhana dari masa lampau. Di ruangan terakhir, terdapat beberapa komputer yang bisa digunakan untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai ilmu kriptografi. Selain itu, ada juga beberapa game sandi yang menantang pengunjung untuk memecahkan sandi Wigner, sebuah sistem sandi klasik yang menjadi dasar penyandian modern di berbagai negara. Kota Baru juga menjadi simbol kerukunan beragama dan toleransi. Di wilayah ini banyak terdapat tempat ibadah berbagai umat beragama yang berdiri berdampingan. Gereja Santo Antonius Kota Baru berdiri di tahun 1926. Ini semula bernama Santo Antonius van Padua, berciri khas bangunan Eropa dengan menara tinggi di bagian depan gereja, tiang-tiang besar dari semen cor, dan juga plafon berbentuk sungkup. Gereja ini kini menjadi rumah ibadah terbesar bagi pemeluk agama Katolik di Yogyakarta. Bagi kaum Muslim di Yogyakarta, Masjid Syuhada Kota Baru juga tak kalah melegenda. Sesuai namanya yaitu Syuhada, yang berarti pejuang, masjid yang selesai dibangun dan diresmikan pada 20 September 1952 ini merupakan hadiah dari Republik Indonesia atas perjuangan masyarakat Yogyakarta dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya 2 tempat ibadah yang berdiri berdampingan dengan harmonis, terdapat Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Kota Baru, Yogyakarta, tepat di dekat Masjid Syuhada, yang menggunakan bangunan kuno Gereja Kristen Gereformeerd, peninggalan era Hindia Belanda. Pada tahun 1942, sebelum Masjid Syuhada selesai berdiri, bangunan gereja ini bahkan pernah digunakan warga Muslim untuk beribadah meskipun belum beralih kepemilikan. Menyusuri Kota Baru memang tak ada habisnya. Masih banyak sudut-sudut yang kaya akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah kantor Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang menjadi tempat berakhirnya gerilya Jenderal Sudirman, pahlawan nasional Indonesia yang terkenal dengan perjuangan gerilyanya. Namun rasanya akan lebih menyenangkan jika hadir langsung dan menyaksikan saksi bisu sejarah Indonesia. Terima kasih telah berwisata virtual di Kota Baru dan semoga bisa mengobati sedikit rindu pada Yogyakarta. Sampai jumpa di destinasi menarik lainnya yang telah menunggu di depan mata.